Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yogi Barusta ingin menjelaskan tugas UAS Manajemen Keuangan. Sini saya akan menjawab nomor 1. Terlebih dahulu harus diketahui seberapa besar keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan dalam tahun tersebut. Penjualan neto 35.500.000, harga pokok penjualan 12.500.000, laba kotor atas penjualannya 23 juta, itu kita dapat dari 35.500.000 dikurang 12.500.000. Masuk ke biaya-biaya operasi, biaya penjualan dan administrasi 1.500.000, depresiasi mesin 700, depresiasi bangunan 800. Jumlah biaya operasinya 3 juta. Itu kita totalin ya. Jadi laba usahanya 20 juta. 20 juta kita dapat dari 23 juta dikurang 3 juta. Masuk ke modal asing, obligasi 7% kali 3 juta, 210.000, hipotek 8% kali 2.500.000, 200.000, jumlah bunga modal asing 410.000, laba sebelum pajak 19.590.000, pajak perseroan 35% 6.856.500, laba setelah pajak 12.733.500. Itu masuk profit margin ke laba usaha dibagi jumlah penjualan dikali 100%. 20 juta dibagi 37.500 dikali 100%. Kita mendapatkan hasil 56,3%. Masuk ke modal kerja. Kas 2.150.500. Itu udah ada dalam soal ya. Yang kasnya itu piutang dagang 100% dikurang 50,6% dikali 1 juta, hasilnya 437.000. Persediaan barang 805.700, depresiasi mesinnya 700, depresiasi bangunannya 800, jumlah modal kerjanya 4.893.200. Itu kita totalin semua ya. Bukan modal kerja mesin 6.300, bangunan 7.200, tanah 7.500, jumlah bukan modal kerja 21 juta. Itu kita totalin juga. Jumlah modal kerja potensial keuntungan 56,3%, pada piutang dagangnya 563.000, efek 1.150.000, jumlah modal kerja potensial 1.713.000. Masuk ke rentabilitas modal sendiri. Laba sebuah pajak dibagi modal sendiri kali 100%. 12.733.500 dibagi 14.914.700 dikali 100%. Kita mendapatkan hasil 85,37%. Masuk ke struktur finansial konservatif yang vertikal. Suatu struktur finansial yang memberikan batas imbangan yang harus dipertahankan perusahaan sehubungan modal asing dengan modal sendiri. Kita mendapatkan rumus rasio sama dengan modal asing dibagi modal sendiri. 11.191.530 dibagi 14.914.700. Kita dapat hasil 1:1,33. Modal asing lebih kecil dari modal sendiri sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa perusahaan menganut aturan struktur finansial konservatif yang vertikal. Masuk ke struktur finansial konservatif yang horizontal. Suatu struktur finansial yang memberikan batas imbangan antara besarnya modal sendiri dengan besarnya aktiva tetap ditambah persediaan. Itu dapat rumus rasio sama dengan modal sendiri dibagi aktiva tetap sama dengan 11.191.530 dibagi 21 juta. Kita mendapatkan hasil 1:1,87. Modal sendiri lebih kecil dari aktiva tetap sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa perusahaan tidak menganut aturan struktur finansial konservatif horizontal karena seharusnya jumlah modal sendiri harus lebih besar dari jumlah aktiva tetap. Kita masuk ke soal nomor 2 ya. Schedule penjualan 2016. Januari 6 juta, Februari 8.200.000, Maret 5.800.000, April 6.600.000, Mei 7.500.000, Juni 8 juta. Penagihan piutang 2016. Kita masuk ke bulan Januari, 6 juta dikali 30%. 30% itu udah ada dalam soal ya. 1.800.000. 1.800.000 dikurang 5% diskon. Jadi totalnya 1.710.000. Masuk ke 4.290.000 itu kita dapat dari hasil 6 juta dikurang 1.710.000. 4.290.000-nya dikali 60% sama dengan 2.574.000. Masuk ke bulan Februari yang 8.200.000 dikali 30%, totalnya 2.460.000 dikurang 5% diskon sama dengan 2.337.000.
2.337.000 dikurang 8.200.000 hasilnya 5.863.000 dikali 60% sama dengan 3.517.000. Masuk ke schedule pengumpulan utang. Di sini udah ada dalam soal tadi, tinggal dimasukkan saja. Sama juga seperti transaksi usaha estimasi penerimaan kas. Ini tinggal dimasukkan aja dia nilainya. Terus penerimaan lain-lain juga ada tadi dalam soal, tinggal dimasukkan lagi aja. Kita masuk soal nomor 3. Alternatif 1, hutang 0% dengan saham 100% dipenuhi 100.000 lembar dikali 12.000 dengan 18% obligasi. Alternatif 2, hutang 40% dengan saham 60% dipenuhi 60.000 lembar saham dengan dikali 12.000, 18% obligasi. Dengan total 60.000 lembar dikali 12.000 kita mendapatkan hasil 720 juta. Masuk di 50.000 lembar dikali 12.000 kita mendapat hasil 600 juta. Masuk ke yang di bawahnya itu, EBIT-nya kita masukkan aja. Dia sama itu, alternatif 1, 2, dan 3. Dengan interest 18%, di alternatif 1 kita dapat 129.600.000, alternatif 2 108 juta. Masukkan EBIT-nya 140 juta. Itu EBIT-nya dikurangkan aja 140 juta dikurang 129.600.000. Jadi dia EBIT dikurang interest 18%. Gitu dia. Masuk ke tax rate 30%. Dia masuk 42 juta. Di alternatif 2 41.961.120. Di alternatif 3 9.600.000. Kita masuk di net income. Net income kita dapat hasilnya dari EBIT dikurang tax rate 30%. Masuk ke EPS, net income bagi jumlah lembar saham kali 100%. Alternatif 1 816, alternatif 2 815,909, alternatif 3 186,6. Rate of return sama dengan EBIT dibagi total capital dikali 100%. Alternatif 1 11%, alternatif 2 11%, alternatif 3 11%. Jadi dia sama-sama 11%. Rate of return of EC, net income dibagi equity capital dikali 100%. Alternatif 1 8,16%, alternatif 2 8,15%, alternatif 3 18,6%. Ini dia equity capitalnya itu yang 1,2 M itu dibagi dengan net income. Yang dipilih adalah alternatif 1 karena menghasilkan EPS dan return yang paling tinggi. EPS adalah laba perusahaan. Laba perusahaannya adalah 816 atau pengembalian laba sebesar 8,16%. Masuk ke 2, break even financial leverage. Dia udah ada rumusnya. Tinggal dimasukkan aja. X sama dengan 1 kurang 0,3 dibagi 100.000 sama dengan X dikurang, masukkan yang alternatif 2-nya. 129.600 dikali 1 kurang 0,3 dibagi 60. 0,7x dibagi 60 sama dengan 0,7 dikali 90 min 90.720 dibagi 100. 0,7 dikali 60.000 sama dengan 0,7x dikurang 90.720. 42.000 sama dengan 70.000 X dikurang 90.720 juta. 42.000 dikurang 70.000 sama dengan minus 90.720. X sama dengan min 90.720 dibagi 28.000. Jadi kita dapat totalnya minus 3.240.000. Masuk ke alternatif 2 dan 3. Sini juga ada rumusnya. Tinggal dimasukkan saja. X sama dengan masukkan alternatif 2 tadi, 129.600 dikali 1 kurang 0,3 dibagi 60.000 sama dengan X minus 129.600 dikali 1,03 per 60 sama dengan 0,7x dikurang 90.720 per 60.000 sama dengan 0,7
129.600 dibagi 60.000. 0,7 dalam kurung 60.000 sama dengan 0,7 dalam kurung 129.600 dikali 100.000. 42.000 X sama dengan 70.000. Jadi totalnya 5M 433 juta 5M 433 juta 200 dengan 42.000 X sama dengan 5M 433 juta 200. Masuk ke alternatif 1 dan 3. Di sini juga ada rumusnya, tinggal dimasukkan saja sama kayak yang di alternatif sebelumnya tadi. Masuk ke soal nomor 4, alternatif 1. Ini juga udah ada keterangan di dalam soalnya. Masukkan saja hutang 0% dengan saham 100%. Ini penuhi 100.000 lembar dikali 12.500. Alternatif 2, hutang 50% dengan saham 50% dipenuhi 50.000 lembar dikali 12.500. Alternatif 3, hutang 70% saham 30% dipenuhi 30.000 lembar saham dikali 12.500 dengan masing-masing obligasi 11%. Jadi ini total alternatif 2 kita dapat dari 50.000 lembar dikali 12.500. Totalnya 625 juta. Di alternatif 3 juga begitu. 30.000 lembar dikali 12.500 kita dapat hasil 375 juta. Masuk ke yang di bawahnya. EBIT kita masukkan EBIT-nya dengan interest 11%. EBIT-nya kita masukkan di total alternatif 1 dan 2. EBIT-nya kita dapat hasil dari 400 juta dikurang 68.750. Di alternatif 3 juga begitu. Di tax rate-nya 160 juta. Di alternatif 2 130 juta 32 juta 500. Di alternatif 3 143 juta 500. Itu di net income-nya kita dapat hasilnya dari pengurangan EBT dan tax rate-nya. Kalau yang dari hasil seperti itu. Net income-nya alternatif 1 240 juta, net alternatif 2 198 juta 750, di alternatif 3 215 juta 250. Net income ini kita dapat hasilnya dari EBT dikurang tax rate 40%. Mas, ini soalnya mirip seperti soal yang nomor nomor 3 tadi. Masuk ke EPS, net income bagi jumlah lembar saham dikali 100.000. Tadi kan ada EPS-nya, tinggal dibagikan jumlah lembar saham alternatif 1 tadi kan jumlah lembar sahamnya itu 100.000. Jadi kita dapat hasil 2.400. Begitu juga di alternatif 2 dan alternatif 3. Di alternatif 2 kita dapat hasil 3.975, alternatif 3 175. Di rate of return EBIT dibagi total capacity dikali 100%. Ini EBIT-nya tadi berapa? Yaitu dibagi total capacity. Total capacity-nya tadi 1M 250 juta. Jadi kita dapat hasil alternatif 1 32%, sama-sama 32%. Karena EBIT-nya dengan jumlah yang sama, nominalnya juga sama. Masuk ke return of isi, net income dibagi equity capital kali 100%. Alternatif 1 ini sama, net income-nya kita bagi sama dengan jumlah equity capital tadi yang 1M 250 juta. Jadi kita dapat hasil 19,2%, alternatif 2 31,8%, alternatif 3 57,4%. Yang dipilih alternatif 2 karena menghasilkan EPS dan return yang paling tinggi. EPS laba perusahaannya 7.125 dan pengalihan laba sebesar 57,4%. Masuk ke 2, break-even financial reflects apabila alternatif 1 dan 2. Ini sama sepertinya kayak soal yang nomor 3 tadi, tinggal dimasukkan saja di alternatif 1 dan 2-nya. Tadi alternatif 2-nya 68.750 dikali 1 kurang 0,4 dibagi 50.000. 0,6 dibagi 100.000 sama dengan 0,6x dikurang 41.250 dibagi 50.000. Ini sama seperti soal yang nomor 3 tadi. Sepertinya sudah paham lah ya. Kita lanjut. Apabila alternatif 1 dan 3, kita masukkan lagi alternatif 2-nya tadi 74.250 dikali 1 kurang 0,4 dibagi 50.
Jadi kita dapatkan di alternatif 3-nya tadi 103.950 dibagi 30. Dia tinggal dibalik aja yang itunya. Masuk lagi 0,6x kali 8.167.000 kali 50.000 sama dengan 0,6x kurang 11.434.000. Jadi 30.000x kali 0,6 kali 8.167.000 sama dengan 50.000 dalam kurung 0,6x kurang 11.434.500. 18.000 ini 18.000x sama dengan 245.000 sama dengan 50.000x dikurang 571.725.000. 18.000 kurang 30.000x, jadi dapat totalnya 245 M 25 juta. Masuk ke 12.000 ini tadi, ini kan dapat hasilnya 18.000 kurang 30.000, jadi hasilnya 12.000. 12.000 ini sama dengan 326.700, itu mendapatkan hasilnya dari 245 M dikurang 571 M yang ini tadi yang di atas. X sama dengan 270 juta. Masuk ke alternatif 2 dan 3. Sama, ada juga rumusnya. Masukkan alternatif 2-nya 68.750, alternatif 3-nya 41.250. Sama jalannya. Sama 30 juta sama dengan 0,6x kali 41.250 sama dengan 50.000 kali 0,6x kali 24.750. Jadi 18.000 kali 123.750 juta sama dengan 30.000x dikurang 123.750 M 120 M 750 juta. 18.000 dikurang 30.000 totalnya 123 M 750 juta. Jadi 12.000 kan sama-sama 123 M 750 juta. Jadi hasilnya 0, balance. Masuk alternatif 1 dan 3. X sama dengan 1 kurang T plus S2 sama dengan, ini rumusnya udah ada, tinggal kita masukkan alternatif 1 dan 3-nya. 0,6x per 100.000 sama dengan 0,6 kali 20. Ini alternatif 3 tadi, 24.750 per 30.000. Masukkan lagi 0,6x per 30.000 sama dengan 0,6x kali 24.750 kali 100.000 sama dengan 18.000 sama dengan 60.000x dikurang 2M 750 juta. 18.000 dikurang 60.000 2M 750 juta. Ini dapat minus 42.000 dikurang dari 60.000 dikurang 18.000. Jadi 2M 750 juta dibagi 42.000, jadi hasilnya 58.928.571. Nah, di sini kita lanjut ke pembuktiannya. Pembuktian dari hasil-hasil dari yang kita ambil dari alternatif 1, alternatif 2 dan alternatif 3. EBIT-nya kita masukkan dengan nilai yang sama tadi EBIT-nya. 137.500. Interest 11%-nya 68. Alternatif satunya dia 0, alternatif 2-nya 68.750 juta, alternatif 3 41.250, di EBIT-nya 137.500, alternatif 2 68.750, alternatif 3 96.250. Di tax rate 40%, 55, di alternatif 2 27.500. Oh, ini salah ya. Di tax rate-nya ini 55 juta, di alternatif 2 27.500, di alternatif 3 38.500. Net income-nya itu tinggal kita kurangkan aja, di 137.500 dikurang 55 juta. Ini 55 juta ya, tax rate 40%, saya salah nulis. Di alternatif 2 6 EBT-nya dikurang tax rate, totalnya 41.250. Di alternatif 3 juga begitu. 96.250 dikurang 38.500. Totalnya net income-nya 57.750. Oke, sekianlah hasil penjelasan tugas
tugas manajemen keuangan saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.